Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kitab Fathul Mu'in tentang fasal mengenai syarat sah salat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa syurutuhu ay wudu'i ka syurutul husli khamsatun ahaduha ma'ul mutlaqun. Fala yarfa'ul hadatsa wala yuzilun najasa wala yahsulu sa'ir taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaq. Syarat sah wudhu. Jadi jangan sampai bingung ya. Jadi pada video sebelumnya kita katakan bahwa syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, di sini kita akan membahas tentang hadas kecil dahulu, yaitu cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan wudhu. Nah, di sini pun wudhu itu juga memiliki syarat-syarat sahnya berwudhu. Apa itu syarat sah berwudhu? Syarat sah berwudhu itu sama dengan syarat untuk melakukan mandi janabah, yaitu ada 5. Yang pertama adalah air yang digunakan untuk wudhu itu sendiri. Nah, air yang dipakai untuk berwudhu syaratnya adalah harus air mutlak. Air yang dipakai untuk bersuci harus air mutlak. Walaupun bersuci tersebut dihukumi bersuci yang hukumnya sunnah sekalipun, maka tetap harus menggunakan air mutlak. Karena ketika kita bersuci tidak menggunakan air mutlak ini, maka tidaklah akan menghasilkan kesucian. Apa itu pengertian air mutlak? Air mutlak adalah suatu keadaan air yang tidak terikat oleh suatu nama. Jadi air mutlak seperti kita kutip dalam kitab Fathul Qorib, bahwa air mutlak itu ada beberapa macam. Misalnya yang pertama adalah air laut, yang kedua adalah air sumur, yang ketiga adalah air sungai, kemudian yang keempat air hujan, yang kelima air embun, kemudian ada air salju. Nah, itu adalah contoh-contoh air yang bisa dipakai untuk berwudu atau yang biasa dikatakan seperti tadi, yaitu air mutlak. Nah, sedangkan contoh air yang di sini kebalikan ataupun air yang tidak mutlak, yaitu suatu penamaan air yang terikat oleh suatu keadaan. Jadi air tersebut walaupun dipindah tempatnya, dia tidak berubah namanya. Misalnya di sini yang tidak sah dipakai untuk berwudu adalah misalnya seperti air minum, seperti air teh, kemudian air kopi. Nah, air teh ini dan air kopi ini bukanlah air yang mutlak. Inilah dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, dikatakan air yang tohir tapi ghairu mutahhir, yaitu air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Air kopi itu suci, boleh kita minum, tapi ketika kita pakai untuk berwudu maka wudu kita tidak sah. Begitu pula dengan air teh maupun air kemasan seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Dan ada contoh lain yang di sini juga tidak sah dipakai untuk berwudu. Misalnya apa? Seperti air kelapa. Air kelapa itu suci, bisa kita minum, tapi tidak mensucikan. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan bahwa jenis air itu ada bermacam-macam. Yang pertama air tohir mutohir, yaitu air yang suci dan mensucikan, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti air laut, air sumur, air sungai, dan sebagainya. Kemudian ada air yang dinamakan air tohir tapi ghairu mutohir, yaitu air yang suci akan tetapi tidak mensucikan, seperti air kopi, kemudian air teh itu suci tapi tidak bisa mensucikan, alias tidak bisa dipakai untuk berwudu maupun untuk mandi junub, seperti air susu misalnya. Nah, air susu itu juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Boleh kita mandi, boleh kita cuci muka menggunakan air tersebut, tapi apabila dipakai untuk berwudu maka wudunya menjadi tidak sah. Nah, yang ketiga jenis air yang pertama tadi kita sebutkan ada air tohir mutohir, ada air tohir ghairu mutohir, yang terakhir adalah air mutanajis.
Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang terkena najis. Nah, kita akan detailkan tentang air mutlak nanti di video-video yang lainnya. Sekarang kita bahas yang ada di pembahasan kali ini terlebih dahulu, yaitu air mutlak ya, air mutlak. Nah, di sini air mutlak itu boleh kita pakai untuk berwudu, dan wudu kita sah menggunakan air tersebut. Itulah syarat-syarat wudu yang harus kita penuhi. Ketika kita tidak menggunakan air tersebut, maka kita dihukumi wudunya tidak sah. Nah, yang berikutnya, air tersebut adalah air yang bukan air mustakmal. Nah, ada beberapa mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang asing dengan kalimat air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Kita akan jelaskan di video berikutnya. Mohon maaf kita potong-potong videonya karena apa? Kami ada keterbatasan ketika upload video terlalu panjang, kita agak kesulitan, maka dari itu mohon maaf videonya kita potong-potong. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.